Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Muda Temi Ivaldi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan juga berterima kasih kepada Balai Besar Rehabilitasi BNN yang telah mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah hidup baru. Pada Kejadian 1 ayat 27, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama yang bernama Adam, Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Artinya ada sifat-sifat Allah yang Allah taruh di dalam diri manusia. Dan manusia itu dikatakan makhluk hidup yang paling mulia. Tujuannya adalah supaya manusia bisa memahami Tuhan dan manusia bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan manusia bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi pada proses perjalanannya waktu, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Dan begitu mengerikannya dosa itu, dari satu generasi, dari satu orang Adam, kepada generasi selanjutnya Kain dan Habel, terus kepada generasi selanjutnya, bahkan sampai hari ini dosa itu terus bertambah banyak di muka bumi ini, bahkan dosa itu menguasai manusia. Dan kita tahu bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19, bahwa manusia dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, yaitu Galatia 5 ayat 19 berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan semuanya sebagainya, yaitu termasuk di dalamnya narkotika, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Itu semua, kata Paulus, ku peringatkan kamu seperti yang telah aku lakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa begitu menguasai manusia. Akibat daripada dosa, manusia kehilangan bagian di dalam kerajaan Allah. Manusia kehilangan janji-janji Tuhan, manusia kehilangan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, Alkitab berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengarkanmu, ialah segala dosamu. Artinya dosa membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia yang tadinya hidup bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya tidak mengalami yang namanya hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Manusia hidup tanpa tuntunan tangan Tuhan. Manusia hidup tanpa suara Tuhan. Manusia hidup tanpa perlindungan Tuhan. Dan akhirnya manusia menjadi mangsa iblis yang begitu mengerikan. Manusia menjadi budak iblis begitu mengerikan. Dan pada satu ketika manusia akhirnya kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan kemuliaan Allah? Karena manusia dikuasai dosa. Manusia dikuasai oleh aib dosa itu sendiri. Manusia dikuasai oleh keinginannya. Dan akhirnya manusia diperhamba oleh dosa. Dan pada satu titik ini yang iblis mau dari saudara dan saya. Tujuan iblis bukan hanya buat Anda dan saya menderita kehilangan janji Tuhan, kehilangan masa depan, kehilangan hidup kekal. Tetapi tujuan iblis adalah supaya kita hidup di dalam maut. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di sana tidak ada lagi harapan untuk berbalik kepada Tuhan. Di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Di sana hanya ada air mata selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kita mengalami masa itu, marilah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada rancangannya yang semula. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Ini momen Desember, momen di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus. Natal bukan berbicara tentang baju baru.
Natal bukan berbicara tentang sepatu baru. Natal bukan berbicara tentang rambut baru. Natal bukan berbicara tentang perhiasan yang baru. Natal bukan berbicara tentang kue yang lezat-lezat. Natal bukan berbicara tentang ornamen-ornamen yang begitu gemerlapan. Natal bukan berbicara tentang ritual-ritual agamawi yang begitu semarak. Tetapi Natal berbicara tentang Allah datang sebagai manusia. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, ibu, saudara-saudara, karena dia mengasihi saudara dan saya, dia sadar kita lemah tanpa dia. Dia sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Dia sadar kita tidak bisa keluar dari kubangan dosa itu. Kita tidak bisa keluar dari perhambaan dosa itu tanpa uluran tangan Tuhan, tanpa Tuhan yang menyelamatkan. Dia sadar bahwa kita tidak bisa keluar dari cengkraman maut itu tanpa dia sendiri yang datang dan mati bagi kita. Natal berbicara tentang dia lahir untuk mati bagi saudara dan saya. Natal berbicara tentang dia lahir untuk supaya saudara dan saya mengalami hidup yang berkemenangan di dalam dia. Natal berbicara tentang dia lahir untuk mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadar bahwa saudara dan saya bukan ditebus dengan barang yang fana. Kita bukan ditebus dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah itu sendiri yang datang menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita sadar dan kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jalan satu-satunya supaya kita kembali kepada Tuhan, jalan satu-satunya supaya kita mengalami pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, jalan satu-satunya supaya kita mengalami janji Tuhan yang telah hilang akibat dosa yang kita perbuat, yang kita hidupi dalam diri kita, adalah satu-satunya adalah mengalami hidup baru bersama dengan Tuhan. Ini yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga, ketika Yesus berbicara dengan seorang guru besar dari orang Yahudi yang bernama Nikodemus. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah." Seorang yang tidak dapat mengalami kelahiran baru, seorang yang tidak mengalami hidup baru, dia tidak mungkin bisa melihat Allah. Dia tidak bisa mungkin mengalami janji Tuhan. Dia tidak bisa berpaling kepada Tuhan dan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengalami yang namanya hidup baru bersama dengan Tuhan. Apa itu hidup baru? Hidup baru bukan berbicara tentang baju baru. Hidup baru bukan berbicara tentang rambut baru dan lain sebagainya secara fisikly. Tetapi hidup baru berbicara tentang penanggalan manusia lama kita, tabiat dosa kita, keinginan daging kita, hawa nafsu kita, dan tanggalkan semua jenis dosa yang menguasai kita dan mengenakan hidup baru, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru berbicara tentang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Mari tanggalkan dosamu. Hari ini apa yang mengikatmu? Narkobakah? Atau hawa nafsu dosa lain, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mari tanggalkan semuanya itu, matikan semuanya itu, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya. Manusia baru juga berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Apa itu manusia baru? Manusia baru berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan oleh keinginan daging. Galatia 5 ayat 24 berkata bahwa barang siapa yang telah menjadi milik Yesus, Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hiduplah dipimpin oleh keinginan Roh. Apa itu keinginan Roh? Keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan.
Keinginan untuk taat mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Manakah yang kita pilih? Jikalau keinginan daging, maka kita akan mengalami kematian bersama dengan kegelapan dunia ini selama-lamanya. Tapi kalau kita hidup menurut keinginan roh, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang ketiga, hidup baru berbicara tentang hidup di dalam kemuliaannya. Hidup di dalam kelimpahan dan kemuliaannya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup baru berbicara tentang hidup dipenuhi dengan kelimpahan kemuliaannya. Marilah kita belajar hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami hidup baru? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita lemah, terbatas, dan berdosa. Akui keberdosaan kita. Jangan pernah nutupin hati kita, dosa kita. Jangan pernah sembunyi dosa kita dari Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, tahu apa yang kita pikirkan, tahu apa yang ada dalam hati kita sebelum kita mengungkapkannya. Dia tahu semua tentang hidup kita dari lahir A sampai Z, sampai lahir mati kita Dia tahu. Semuanya Dia tahu. Masa depan kita Dia tahu. Oleh sebab itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagian kita hanya sadar dan mengakui bahwa kita terbatas dan kita tidak bisa keluar dari dosa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu berpaling kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Jangan tunggu hari esok. Jangan menunda-nunda waktu. Jikalau hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu, jangan keraskan hatimu. Ini kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan tunggu hari esok, karena hari esok adalah rahasia. Tidak mungkin kita tahu tentang hari esok kita, tetapi ini kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan selagi Dia masih memberikan kesempatan napas itu bagi kita. Artinya masih ada pintu terbuka, jalan keluar terbuka, anugerah terbuka bagi kita. Dia mengulurkan tangan. Dan Alkitab berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan hatinya, pintu hatinya, aku akan masuk dan aku akan duduk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Carilah Tuhan selagi Dia masih ingin ditemui. Inilah kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya secara pribadi. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu itu, masuklah. Dia membuka diri kepada kita hari ini. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan izinkan Dia memimpin hidupmu kepada kekekalan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi Dia berjanji, Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi saudara dan saya. Daud berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang-orang benar hidup meminta-minta roti. Ada jaminan kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan dirimu kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, biar kita mengalami kemenangan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami sadar kami berdosa, kami lemah dan terbatas. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Mari terima kami, sucikan, kuduskan kami, dan kami akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya secara pribadi. Bahwa kami bersama dengan Tuhan, pimpin hidup kami kepada kebenaran-Mu, kepada kekudusan-Mu, dan kepada kekekalan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.